Di mana? Di mana? Tuh kan ibu minta Ibu fitnah saudara saya ya. Ibu fitnah keponakan saya ya. Ini buktinya nggak ada. Ya kan? Kalau benar ada. benar kejadian nih. Tenang. Jangan ribut. Gimana Bu? Gimana? Di sini Pak Ustadz, di sini ada pocong Joni. Ada pocong Joni di sini. Dia minta dibukain talinya. Dibukain talinya katanya. Pocong Joni gimana? Cepat amat jalannya. Oe. Astagfirullahaladzim. Pocong. Benar. Astagfirullahaladzim. Benar. Astagfirullahaladzim. Allah benar. Pocong saya Bu. Joni mana? Ya udah kena bunga 5 eta. Coba lihatnya. Ya Allah, si Joni. Kunaonnya teh ieu bae. Allah Akbar. Joni eta Joni. Benar Joni, benar. Kemana Bu Halimah nya? Saya. Kemana sih setan? Mana Bu Halimah nya? Ibu Halimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Halimah. Bu. Ada apa? Ada apa ini Mama? Ada pocong saya. Pocong di belakang tuh, di belakang rumah saya. Apa urusan Bu Halimah itu? Belakang Bu Halimah. Minta dibuka ya Bu ya. Iya saya. Gitu dah. Bisa begitu. Benar lihat sini coba. Coba ayo. Di mana Bu? Di belakang. Coba ayo. Kalau nggak percaya ayo. Ayo. Coba. Pengajian. Makanya tuh gangguin warga terus. Jangan ya Bu ya. Saya ngeliat sendiri di belakang. Kalau Bapak RT nggak percaya, ayo Bapak. Coba kita tengok ke sana. Ayo. Kalau nggak percaya, ayo. Awas ya ibu-ibu, kalau ibu sampai fitnah lagi ya. Fitnah saya. Iya. Jangan coba itu Joni. Dia minta tolong itu dibukain pocongnya. Iya, minta tolong atau dibukain pocongnya. Tidak pernah fitnah ibu. Coba di mana? Sabar dulu Bu, sabar dulu Bu. Coba di mana? Di mana? Tuh kan ibu minta Ibu fitnah saudara saya ya. Ibu fitnah keponakan saya ya. Ini buktinya nggak ada. Ya kan? Kalau benar ada. Udah tenang. benar kejadian nih. Tenang. Jangan ribut. Di mana Bu? Gimana? Di sini Pak Ustadz, di sini ada pocong Joni. Ada pocong Joni di sini. Dia minta dibukain talinya. Dibukain talinya katanya. Pocong Joni gimana? Ada Bu, ibu jangan minta saya Bu ya. Kita keluarga saya sendiri. Sini dia. Iya. Pak RT Benar kami ngeliat berdua. Ya udah tenang aja. Mau masuk Bu, tenang aja Bu. Saya nggak fitnah. Benar. Iya. Sabar deh. Ini tenang dulu Bu ya. Kena gimana tadinya Bu? Kan saya kan habis main mau pulang. Mau masuk ada pocong. Kami nggak percaya Balik lagi udah 3 kali berulang-ulang. Ini buktinya nggak ada Bu. Ini nggak ada. Ibu bohong. Saya tidak pernah bohong. Kami mah pernah benar. bohong. Saya malah bohong. Lihat jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke. Yang kedua untuk pengobatan batuk menahun. Dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri. Yang keempat untuk mengobati lumpuh total. Yang kelima untuk mengobati kencing manis. Dan yang keenam untuk mengobati ambeien. Yang ketujuh untuk mengobati lambung. Yang kedelapan untuk mengobati usus buntu. Dan untuk mengobati jantung. Dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru. Dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun. Yang ke-10 untuk mengobati rematik, untuk mengobati urat saraf kecepit, dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa. Dan yang ke-13 untuk mengobati gula darah, untuk mengobati telinga kurang pendengaran. Dan yang ke-15 untuk mengobati terkena gangguan sihir, santet, tenuh, guna-guna, sholawat,
Al-Badr Allah. Bohong Udah, jelas di sini. nanti Namanya di- juga kan belum sempurna. Iya. Sempurna. Itu makanya ini Ya, harus tolong. Ya kenapa ibu kok ada pocong kok larinya ke tempat ibunya Ya, ini? karena ini kan keponakannya Bu Halimah ininya, apa Keluarnya dia keponakannya. gitu kali. Yang nak banyak kan Bu, bukan Joni aja, kenapa? tuh Ya, kan karena yang meninggal banyak. namanya Ibu mitnah saya Bu, saya nggak terima kayak gitu Bu. Karena saya dengar yang sering gangguin warga di sini kan Joni. Joni. Buktinya mana Bu? Ini nggak ada buktinya. Ya, ada buktinya. Lagi pergi mungkin. Tengok nanti datang lagi pocongnya. Ibu melihat itu yang sosoknya emang sama si John itu? Iya, Iya. benar Pak. Benar, ibu melihat ya? Iya. Benar-benar melihat itu sosoknya ibu Bapak Joni. Iya. Bapak Joni. Saya Mungkin- nggak percaya kalau belum ada bukti Pak Ustadz, saya nggak percaya. Nggak Saya udah sering banget Pak Ustadz Ya kayak udah, gini, kalau nggak percaya bikin mah gaduh, nanti capek dia saya. datang lagi ke Kalau sini. gimana solusinya? Ustaz nih? Gimana ini? Coba minta Bu, ya, punten Bu ya. Punten. Ah, iya, saya maklum wajar ya Bu ya. Iya. Nah, ibu-ibu pulang tiba-tiba ada makhluk seperti itu kejadian, takut wajar Bu ya. Jadi cuman kan ini kan belum tentu itu Bapak Joni. Iya benar Pak Iya, Ustadz. Belum Pak tentu. Ustadz. Dan juga ini kan kasihan anak-anaknya Bu, kalau difitnah nantinya disangkanya iya dan sebagainya. Pak Ustadz, yang saya Iya. dengar yang sering meresahkan Sering. warga memang Joni Pak Ustadz. Joni. Joni itu. Iya. Ponakannya Ibu Halimah ini. meninggal kan bukan keponakan saya aja. Sering dengar saya Iya. sering meresahkan Yang warga lain nggak Joni. ada, cuma Bu. Joni, Iya, gitu. Ya Allah, sabar nak, sabar ya. Sabar nak ya. Udah gini aja Bu ya. Saya bukan mitnah. Kan Iya, kami memang melihat benar. Melihat sendiri kami. Ya itu dan anak ya Bu, udah ada anak ya. Kasihan Bu, kasihan anaknya Bu ya. Jangan dibikin heboh, kasihan anak-anaknya Bu ya. Ibu juga minta maaf ya. Ya udah Bu, jangan ribut ya. Bukan fitnah, cuman Ibu melihat ya. Iya, melihatnya. Ibu jangan salah paham juga Bu ya. Ya karena ini juga namanya warga. Iya. Ada kejadian seperti ini, kaget dan sebagainya wajar. Kalau emosi wajar. Ya Iya, kaget mungkin jangan emosi takut, wajar. iya. Tapi kan kasihan juga buat anak-anaknya ini ya, anaknya si Joni Bu. Dia ditinggal aja sama bapaknya udah ngerasa Iya, bersyukur banget soalnya ibunya dia kan udah nggak yatim ada. juga, iya ibunya gak ada, jadi alangkah baiknya kita doakan bersama-sama Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Joni kalau memang sudah meninggal Ya. diterima di sisinya Amin. dan tidak gentayangan lagi Bu ya. Namanya kita manusia itu tepatnya salah dan dosa. Nggak ada semua yang mulus. Pasti semuanya manusia sekelas kita, manusia awam ini punya salah dan dosa. Maka dari itu ya diampura lah Bu lah, dimaafkan Bu ya. Ya, tolong. Lebih baik. Ya, tolong. Biar nggak Pak RT mengimbau ke warga Iya, RT iya, jangan iya, sampai berdebat ya. Masalahnya. udah kita doakan baik, doakan saja Bu ya. Tolong Pak Ustaz. Nah, Lain. ibu-ibu sekali lagi maafkan Bapak Joni, bapaknya si ini Fitri sama si Tia dan Ibu Halimah, bibinya ya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama-sama Bapak Joni diterima dan tidak gentayang lagi ya. Amin. Ya. Nah, doa buat bapaknya nak ya. Ya, doa buat bapak ya. Yuk kita berdoa bersama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana anak-anaknya? Ini ya, sini nih ya, mana yang Fitri, mana yang Nia? Fitri. Ya. Ini para sahabat, ini anaknya Bapak Joni yang katanya mati suri, yang katanya dulu suka ngambil tali pocong. Orang tua tetap orang tua dan anak tetap anak, dan anak tidak mempunyai dosa. Dan buat para sahabat semuanya, jangan membenci Fitri dan Nia karena dia tidak punya dosa, Bu ya. Ya mungkin yang berdosa itu orang tuanya, Ibu minta tapi maaf kita ya. kita doakan saja ya bersama-sama Bu ya. Ya Fitri, iya. Ini Bu ya. Ya udah ibu, Bu, ya. bapak-bapak, ini ibu, yuk kita pulang lagi Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Iya, Yuk, sini, yuk pulang yuk. Maaf ya Bu ya, sekali lagi ya Bu, saya minta maaf ya. Ya, Ibu Halimah. Minta maaf. Pulang dulu yuk.
ke rumahnya ini Fitri. Nggak jauh, masih di warga sini ya. Astagfirullahaladzim. Ini kasihan anak-anaknya ini. Kalau kayak ini tekanan batin anak-anaknya ya. Iya, misalkan kayak udah ini, udah sepi, pembicaraannya ada lagi ini Bu. Jadi anak-anaknya dia selalu merasa kayak batin tersiksa Iya, kayak gitu, sering ngelamun. Udah, kita ngobrol di dalam aja ya, sini ya. Iya, Pak Ustadz. Di dalam aja yuk. Sini, kita dalam yuk. Iya, duduk Pak Kita juga tetap di sini kawal Bu ya. Astagfirullahaladzim. Allah. Sini ya. Dan buat ibu-ibu, nanti kalau ada isu lagi seperti itu Bu ya, mohon jangan sampai berlebihan. Jangan berlebihan artinya seolah-olah benar-benar Bapak Joni ini gentayangan dan sebagainya. Dan adapun memang itu benar, faktanya seperti itu gentayangan, paling tidak dia hanya menampakkan diri, mungkin minta tolong dan ada amanat yang ingin disampaikan. Mungkin arwah Bapak Joni ini bukan tujuannya ingin menakut-nakut ibu atau ibu, mungkin Bapak Joni ini ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin tadi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada suara nggak Bu? Enggak sih. Enggak, cuma nampak aja ya? Ya, melotot gitu matanya. Matanya melotot Iya, aja. makanya Tapi yang- wajahnya itu benar wajah Bapak Joni ya? Iya, sepertinya Bapak Joni. Bapak Joni ya? Iya. Jadi gimana ya? Di Pak RT, Ya. Pak RT bisa artinya nanti kondisikan warga sini kalau Bapak Joni kan dia tidak mengganggu, artinya mencelakakan dan sebagainya. Cuma hanya nampak saja, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dengan arwahnya Bapak Joni ini. Itu jadi nanti di warga sampaikan saja ya. Jangan kalau ada isu jangan berlebihan. Ya, insya Allah. Kasihanin anak-anaknya ya Pak ya. Ya. Saya minta tolong sama Pak RT sama Ibu juga. Nanti kalau ada warga, si Joni gentayangan, ngambil uang, ngepet dan sebagainya. Kalau belum terbukti kelihatan dia itu nyupang dan sebagainya, tolong Bu ya. Ibu yang tadi, Ibu yang menyaksikan, dia tidak mengganggu kan? Hanya menampakkan diri aja. Menampakkan saja di Pak RT ya. Ya. Tolong kasihan anak-anaknya. Ya, insya Pak RT ya. Allah kalau Pak RT. Ya buat para sahabat semuanya, kita tutup dulu, nanti kita mau ngobrol dulu anaknya. Dek, tetap berdoa deh ya. Tetap jalankan sholat 5 waktu, di setiap sholat 5 waktu terus berdoa, mohon ampun buat bapaknya ya. Dia sering ngelamun. Sering ngelamun ya. Nggak bisa tidur. Kadang kayak saya tengok ke kamarnya jam 2 malam, jam 3 pagi itu dia belum tidur. Belum tidur ya. Masih Iya. pada nangis kayak gitu. Apalagi kayak gini nih. Misalkan ada warga yang marah-marah tiba-tiba kan bikin gaduh. Jadi dia nanti malam nih kadang nggak bisa tidur gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi nanti gini deh ya, jalankan sholat 5 waktunya. Di antara sholat 5 waktu itu ada dua waktu yang terijabah. Satu sholat pagi dan yang kedua sholat asar. Nah, jadi kalau Neng nggak bisa tidur, resah, gelisah dan mendapatkan sesuatu masalah, jalan ke sholat 5 waktu. Nanti di setiap sholat pagi, setelah sholat pagi silakan adik-adik ini berdoa, meminta sesuatu apa yang adik-adik inginkan. Mudah-mudahan terijabah, karena memang 2 waktu ini antara sholat pagi dan sholat asar ini doa yang terijabah setiap sholat ya. Mudah-mudahan si adik ini bapaknya terima, mudah-mudahan juga sekolahnya pintar, cita-citanya terijabah. Maka dari itu jalankan sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa di setiap waktu sholat subuh dan sholat asar. Dan ingat ya, setiap sholat itu orang banyak yang suka sholat siang malam tapi masuk neraka. Itu kenapa? Karena tidak menyantuni anak yatim. Jadi kalau di surat Al-Maun itu, orang yang sholat tanpa menyantuni anak yatim, piatu, janda, jompo, fakir dan miskin itu sama aja mendustakan agama. Ya, betul. Ya, nanti kalau dede ini udah besar, ya, udah usaha, punya penghasilan, sisihkan uangnya dari hasil kerjanya untuk dibagikan ke anak yatim supaya tidak mendustakan agama. Amin. Karena sholat tanpa menyantuni yatim itu sama saja mendustakan agama ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak dan buat para sahabat semuanya. Mudah-mudahan malam ini edukasi saya bisa dicerna
ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khasiat jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke, yang kedua untuk pengobatan batuk menahun, dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri, yang keempat untuk mengobati lumpuh total, yang kelima untuk mengobati kencing manis, dan yang keenam untuk mengobati ambeien, yang ketujuh untuk mengobati lambung, yang kedelapan untuk mengobati usus buntu, dan untuk mengobati jantung, dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru, dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun, yang ke-10 untuk mengobati rematik, untuk mengobati urat saraf kecepit, dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa, dan yang ke-13 untuk mengobati gula darah, untuk mengobati telinga kurang pendengaran, dan yang ke-15 untuk mengobati terkena gangguan sihir, santet, tenung, guna-guna, sholawat, al-badar al-laduni. Dan di sini juga kami menyediakan madu ruqyah. Madu ini sudah di asma dan sudah diruqyah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Harga murah meriah Rp100.000. Insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini Anda. Padepokan Laduni Ian Guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal, diantaranya jamu ruqyah, madu ruqyah, untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit Anda, baik medis maupun non medis. Di sini kami selaku pihak JNE yang membantu mengirimkan, mendistribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Padepokan Laduni Ian Guru. Bagi yang mau pesan dan order, silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru official. Pengiriman produk Padepokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah. Di antaranya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, dan juga ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Singapura, ke berbagai seluruh wilayah, ke berbagai seluruh penjuru dunia. Kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE, baik dalam negeri maupun luar negeri.